Oke, kita langsung buka dashboard ya teman-teman. Sip, kita buka dashboard. Oke, ini dia. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut progres di hari ketiga di jualan produk digital untuk nabung umroh gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba mau rekap dulu nih iklan di hari kedua gitu ya. Di hari kedua performanya gimana nih kira-kira nih? Oke, kita langsung balik lagi ke dashboard ya teman-teman. Nah, jadi kan kemarin di hari kedua itu kita ada perubahan ya. Yang pertama budgetnya jadi sekian ya di 4 jutaan ini dengan rincian seperti ini ya. Ada 3 campaign, terus rincian per budgetnya itu seperti ini. Nah, per detik ini ya, per jam sekarang nih 20.30 ya, 20.29 eh, kita cek di hari ini. Ini omsetnya nih. Saya copy ya. Hmm. Terus per jam sekarang biaya iklannya di angka 5 jutaan nih. Gitu. Jadi kalau kita kurangin, ya, kalau kita kurangin berarti 27 sekitar 21 ya, 21.963 358. Oke, teman-teman. Nah, terus kita cek nih di dashboardnya tadi nih. Kalau di dashboard itu angkanya kan segini ya. Sedangkan kalau di Skalefnya segini nih. Selisih kan. Nah, kemarin udah saya kasih tahu eh yang lainnya saya udah kasih tahu kalau selisihnya itu banyak faktor karena transaksi di hari sebelumnya yang menyusul baru sorry isi formnya kemarin tapi transaksinya baru hari ini dan juga ada yang dia sumbernya dari luar iklan kayak gitu. Oke, ini untuk rekap di hari kedua teman-teman. Nah, terus kita akan eh, ngapain nih di hari ketiga gitu ya, besok gitu ya. Nah, kita akan bikin rencananya bareng-bareng. Oke, ini kemarin salah ya. Ini berarti hari kedua tuh 6 ya. 2 hari. Nah, ini hari ketiga di 7 Februari. Nah, di hari kedua ini ya kemarin ya. Saya tulisnya di mana ya? eh di hari kedua aja deh. Saya kasih keterangan perubahan di tengah jalan. Ya. Jadi perubahan di tengah jalan maksudnya ya hari ini gitu di hari kedua. Itu kan kemarin saya bilang saya cuma bikin 3 campaign nih. Nah, saya berubah pikiran di tengah jalan saya bikin 2 campaign baru lagi nih. Nah, cuma ini baru jalan sebentar udah saya matiin ya karena
Idealnya itu jalannya apa namanya pagi gitu ya. Tadi ini apa namanya saya mati ini agak telat. Dia saya bikin sekitar jam 2 siang. Ini juga sama jam setengah 3. Kita lihat besok performanya gimana. Jadi ini saya kasih keterangan saya buat dua campaign baru. Satu campaign HVV budget 550 semua ya. Berarti duanya. Dua campaign HVV budget 550. Gitu teman-teman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, cuma eh, ini akan saya pertimbangkan ulang. Mungkin kalau besok hasilnya kok nggak begitu bagus, biasanya nanti indikatornya adalah CPM. Kalau tambah dua campaign lagi kok CPM-nya terlalu bengkak, gitu ya, CPM-nya terlalu bengkak, akan saya matiin teman-teman. Gitu. Jadi di sini ada insight ya, kalau misalkan campaign terlalu banyak itu dia akan menyebabkan CPM-nya naik karena over traffic kayak gitu. Jadi nggak bagus, nggak nggak apa namanya nggak sehat lah kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin hari ketiga, rencana besok, itu kan ini kita harus sesuai ini. Ada lagi nih campaign 4 dan 5 ini ya. Berarti kan 4210 ditambah 5310 ya. Nah, oke. Terus berarti ini jadinya ada berapa konten nih? Ada 6 kali 5, 30 nih. Ada 30 konten. Oh, sorry teman-teman, ada lagi nih. Kita tadi siang itu merubah budget juga nih. Campaign ketiga, saya naikin budgetnya jadi 10 juta. Nih, kita cek ya. Campaign Bitcap nih. Nih, dia jadi 10 juta nih. Ya nih, Bitcap. Nah, per malam ini dia udah spend 4 juta gitu. Nggak tahu nih ntar sampai jam 12 tuh habis berapa nih nggak tahu gitu. Oke, udah ya. Perubahannya di tengah jalan ini doang gitu. Terus balik lagi ke sini ke hari ketiga bakal ngapain? Saya silakan teman-teman ketik pertanyaan ya dari sekarang ya biar nanti saya langsung jawabin gitu ya. Bebas mau dari dasar pertanyaannya atau mau langsung to the point di sini yang saya tulis, yang sedang saya bahas maksudnya, boleh. Yang penting tentang meta ads, produk digital, strategi, silakan. Nah, besok akan saya pantau matriks CPM. Kalau CPM-nya mahal, sebab utamanya karena eh, terlalu banyak campaign yang saya buat, sehingga akan saya matikan beberapa campaign. Kalau CPM-nya mahal, tuh. Terus ini kan hari ketiga ya. Hari ketiga tuh saya akan persiapan refresh konten di hari keempat untuk campaign 1 dan 3. Nah, kenapa untuk campaign 1 dan 3? Karena campaign 1 dan 2 itu kan usianya paling muda nih. Sedangkan campaign 3 dia budgetnya paling besar. Gitu ya. Nah, kalau budgetnya apa namanya?
besar, 3 juta, 10 juta, itu kan, itu dia konsekuensinya adalah kontennya cepat sekali jenuh, kontennya cepat saturated gitu. Jadi ya harus ready apa? Harus ready konten, harus punya strategi refresh konten gitu, teman-teman. Terus rencana saya lagi di hari ketiga itu eh udah sih, saya akan diemin dulu. Saya akan saya tidak naikkan budget dulu karena baru naik budget di hari kedua. Biarkan performa campaign stabil. Gitu, teman-teman. Oke, harga produknya berapa? Sekitar 70 ribuan. Mas Putra, berarti kalau hari sebelumnya penjualannya oke, besoknya bikin konten baru pakai Bit ya, Bang? Hmm, bentar, ini harus dibedah nih jawabnya nih. Nggak bisa pukul rata ini kita. Pertanyaannya adalah, kalau hari sebelumnya penjualannya oke, besoknya bikin konten baru pakai Bit ya? Hmm, gimana ya jelasinnya ya? Sebentar. Iya, kalau di hari sebelumnya penjualannya oke, ada dua pilihan. Ada beberapa pilihan. Pilihan ya. Satu, scale up, sekedar naikkan budget di campaign yang sama tanpa membuat campaign baru. Kemarin saya sudah share insight, naikkan budget bertahap 20-30% saja agar tidak membuat campaign masuk ke fase turning lagi. Oke, pilihan kedua bisa jadi boleh eh, buat campaign baru dengan menggunakan bid, bid cap atau CPRG ya. CPRG itu cost per result goal. Nah, bid cap kita masukkan bidding auctionnya ya. Kalau saya prinsipnya iklannya, budget iklan terserap maksimal. Jadi saya pasang bid cukup besar ya 150 sampai 200 biasanya. Resiko strategi bid ini ya adalah jika bidnya terlalu kecil, maka budget iklan tidak jalan dengan maksimal. Gitu. Nah, pertanyaannya berapa bid yang ideal? Gak ada yang tahu. Sebenarnya bisa cari tahu, cuma agak tricky ya, banyak banget yang harus dihitung secara manual dan lain sebagainya. Cuma untuk awal ya, ya kayaknya terlalu effort lah kalau harus exact ngitung berapa nih bitnya. Tapi umumnya sih saya segini ya, gitu. Terus kalau CPRG, sekedar masukkan saja berapa CPR yang diinginkan. Gitu. Misalkan Mas Putra nih harga produknya 200 ribu. Nah, pengen CPR-nya itu cuma setengahnya. Ya udah berarti masukin 100 ribu gitu. Berarti nanti ROAS-nya 2. Nah, kemudian dipantau apakah setelah masukin angka 100 ribu itu
budgetnya terspend atau enggak. Kalau misalkan budgetnya terspend, berarti CPRG-nya dengan konten yang Mas Putra iklankan di campaign itu berjalan itu ya, works ya. Nah, tapi kalau masukin CPRG 100.000 kok nggak jalan, nah berarti kemungkinan besar ada masalah di kontennya gitu. Karena asumsinya Meta ini susah banget nyariin harga buyer yang 100.000 dengan konten yang Mas Putra kasih di campaign kayak gitu. Jadi kemungkinan besar kalau 100.000 nggak jalan, dinaikin CPRG-nya jadi 120, 130, itu budgetnya akan terspend tuh. Nah, cuma resikonya kan profitnya jadi makin tipis. Gitu, guys. Semoga menjawab ya. Udah lumayan lah itulah. Oke, terus tadi ada lagi nih, Mas Ari. Mas Ari, Mas Silan. Apa pertimbangan Bitcap langsung nambah budget tinggi 10 juta, Mas? Pertimbangannya, eh, pertimbangannya, kemarin saya jelasin ya, budget 3 juta yang sebelumnya saya pasang, itu terserap dengan cepat, dengan apa, dengan terserap habis gitu ya. Itu terserap habis mungkin sekitar jam 2 siang. Nah, artinya eh, Meta mudah mencarikan calon buyer ya atau audiensnya ya produk saya dengan konten yang ada. Ya udah, itulah kenapa saya naikkan budgetnya ke 10 juta. Asumsinya nih, kalau saya naikinnya nanggung nih, saya naikinnya nanggung dari 3 juta ke 4 juta. Nah, ternyata eh, habis lagi. Nah, ketika kita naikin dari 3 juta ke 4 juta, itu sebenarnya kan meskipun tertera di dashboardnya itu dia tetap aktif ya. Cuma kalau kita perhatiin spendnya itu nanti dia akan berhenti sejenak tuh, mungkin setengah jam atau 1 jam gitu ya. Nah, daripada buang-buang waktu, ya udah mending langsung naikin tinggi nih 10 juta. Tapi eh, kita pengen tahu bener kan, ini 10 juta ini keserap habis nggak seharian? Gitu ya. Idealnya besok sih ngeceknya karena kan tadi saya naikinnya sore. Kalau misalkan ternyata enggak nih cuma 6 juta, 7 juta, oh berarti konten saya nih nggak kuat untuk menghabiskan 10 juta. Nah, solusinya apakah saya tambah kontennya atau saya rubah segala macam kontennya gitu ya, biar mampu nih dihabisin 10 juta sama Meta. Gitu Mas. Paham nggak? Saya ulangin ya. Jadi kenapa kok langsung 10 juta? Kalau misalkan dari 3 juta, terus saya sekedar naikin ke 4 juta, yang saya tahu sebelumnya bahwa 3 juta itu bisa dihabisin hanya dari jam 2 siang, ya, hanya sampai jam 2 siang, yang iklannya itu tayangnya pagi, habis subuh itu kan, sebelum subuh itu, ya berarti harusnya sekedar dari 3 juta ke 4 juta itu gampang, kan gitu. Nah, ya udah daripada effortnya double, buang-buang waktu, saya naikin sekalian ke 10 juta, biar saya sekalian tahu ini campaign saya dengan konten yang ada mampu nggak menghabiskan 10 juta. Meta sanggup nggak ngabisin 10 juta. Kayak gitu. Kalau nggak sanggup, berarti ada problem di kontennya. Gitu. Mas Ari, Mas mau tanya, kalau campaign 3 yang Bitcap, apa itu konten video semua atau campur-campur? Campur. Ralat. Yang campur bukan di campaign 3, yang campur di campaign lain. Antara campaign 2 atau campaign, pokoknya bukan 3. 3 itu video semua, Mas. Campaign 3 itu video semua. Kak, ini paket CS atau otomatis dikirim? Otomatis dikirim,
tapi tetap ada CS-nya. Dan produknya by email. Iya, produknya by email dan itu apa namanya? Pakai apa namanya? WA ya, WA atau Star Sender gitu gitulah buat ngirim ke WA-nya gitu ya. Notifikasi otomatis gitu. Pak Muhammad Taufik, maaf Mas, bagaimana caranya satu kali budget 553 bisa membuat 6 konten video? Oh gitu, baik. Terjawab ya. Bagaimana caranya satu kali budget 550.000 bisa membuat 6 konten video dalam satu campaign? Saya kira satu campaign hanya bisa satu konten. Mohon pencerahannya. Satu campaign bisa menayangkan 50 konten sekaligus. Satu campaign bisa memiliki 2.000 adset. Sorry, 2.000. 5.000 adset. Nah, tapi jarang sekali praktek tersebut dilakukan. Ya, yang saya praktekkan di sini satu campaign dengan budget 550.000 dengan 6 konten. Gitu, Pak. Jadi memang eh, iya memang bisa satu campaign lebih dari satu konten tuh memang bisa. Dan tujuannya kontennya lebih dari satu supaya ada variasi dan kita tahu mana nih yang kontennya paling bagus performanya gitu. Oke teman-teman, ada lagi? Tuh teman-teman. Jadi eh, kesimpulan di hari ketiga ini besok ada 5 campaign berjalan ya. Satu yang bid cap, sisanya HVV, 30 konten mix, apa namanya? Video dan foto ya, gitu. Kak, produknya ada direct kompetitor nggak? Maksudnya gimana tuh? Saya nggak paham. Produknya ada direct kompetitor nggak? Saya nggak paham, Mas. Saya nggak paham, Kak. Dan startingnya mesti budget 500.000 dan 9 jutaan ya? Enggak sih. Jadi gini, starting budget iklan mesti budget 500 ribuan sampai dengan jutaan. Enggak. Aduh. Tidak sama sekali. Produknya rahasia dong, Kak. Premiumisme Zoom tidak sama sekali. Saya menggunakan atau memasang ya budget 500.000 di fase testing kemarin agar budget segera terserap oleh Meta tanpa perlu menunggu hingga sore hari agar saya bisa segera evaluasi di siang hari sekitar jam ya 10.30 sampai jam 1 lah gitu. Gitu Kak. Jadi
ini disclaimer cara saya ya, yang biasa saya praktekin. Tapi kalau misalkan nggak nyaman, nggak apa-apa dikurangin 100.000, 150, 200 itu nggak apa-apa. Cuma kalau budgetnya kecil, 100.000 nih, kelamaan kan, harus nunggu sampai sore, eh, apa namanya, baru bisa terserap banyak nih budgetnya kan, dari 100.000 mungkin sore hari ya udah 80 gitu ya. Nah, kelamaan. Nah, saya nggak pengen kayak gitu, makanya saya besarin aja budgetnya. Tapi nggak harus nunggu sampai sore. Siang, jam seginian udah bisa saya evaluasi. Kayak gitu. Kak Alfirmanillah, ada rekomendasi yang jual akun personal kuat nggak, Mas? Jual akun personal kuat. Saya alirannya aliran whitelist ini, Mas. Jawabnya, saya nggak tahu. Soalnya saya pakai akun whitelist dari expert. Belinya cek aja Instagramnya expert pro, biaya 550.000 itu per bulan gitu teman-teman. Maksudnya produk kakak ada kompetitor jenis yang Meta Edge juga nggak ada, banyak banyak banget, banyak banget. Budget 15.000 dapat untungnya berapa? Kita di sini sebagai investor atau apa? Oh, mohon maaf Kak Premiumisme Zoom. Jadi di sini saya konteksnya mengedukasi, saya ngajarin cara saya berstrategi jualan produk digital yang apa namanya, yang saya praktekin live ya setiap malamnya. Ini udah hari kedua, sorry, iya benar hari kedua, mau jalan hari ketiga. Jadi saya nggak menawarkan investasi apa-apa nih, gitu. Murni silakan teman-teman belajar dan tanya gitu ya kalau misalkan ngerasa ada insight yang bermanfaat gitu. Jadi saya nggak nawarin investasi ke produk saya gitu nggak. Kalau whitelist disediakan akun personal juga kah? Oh, paham, 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 paham. Iya, kalau whitelist itu masnya harus punya akun personalnya. Dan nggak masalah, akun personalnya nggak harus dipikirin kuat atau nggak kuat, karena kan nanti kita di-invite ke BM-nya si whitelist itu. Atau sebaliknya, nanti add account-nya si whitelist itu kita invite ke BM-nya kita. Jadi kita nanti ngiklan pakai akun iklannya whitelist. Jadi yang penting kita udah punya BM. Itu. Nah, karena akun iklan kita dari whitelist, ya itu udah kuat, Kak. Kak, itu kan ada gross profit. Nah, HPW produknya berapa? Waduh, HPW produknya rahasia dong. Gimana cara nentuin harga jual? Cara nentuin harga jual panjang ya, cuma paling magernya ya cek kompetitor berapa, ya kita jangan jauh-jauh dari itu. Gitu. Simpelnya kayak gitu, Kak. Tapi karena ini produk digital harusnya nggak begitu ribet ya, hitung HPP ya. Evaluasinya itu bisa jadi di pause atau stop juga, betul, sangat bisa. Dan itu yang saya lakukan. Kalau misalkan ketika testing di hari pertama, Pak Taufik, hasilnya kok di jam-jam 10 pagi, jam 11 pagi hasilnya tidak sesuai ekspektasi, saya pasti pause. Nah, saya pause, saya analisa matriksnya, apa yang kurang. Nah, nanti saya perbaikin dulu. Kalau sempat, hari itu selesai, ya besoknya saya jalanin lagi. Kak, apakah di bawah 5 bisa betul? Bisa, bisa. Pecah telur atau nggak pecah telur itu bukan karena faktor budgetnya. Bisa pecah telur bukan karena, sangat bisa. Tapi karena strategi dibalik strategi produk
dan iklan. Rencana live sampai berapa hari, Mas? Maunya sampai berapa hari, Mas? Coba. Akun personalku kena checkpoint, Mas. Tiap beli nggak bisa login. Ada saran solusi nggak, Mas? Hmm, waduh, waduh, waduh. Sarannya ya mungkin bikin akun Facebook, terus verifikasi pakai KTP-nya keluarga gitu ya. Bisa siapalah terserah, bapak, ibu, istri, suami, adik gitu. Yang penting begitu bikin akun Facebook langsung diverifikasi pakai KTP gitu. Kak, ini produk digital yang diiklankan apa ya? Software, e-learning, e-book, atau yang lain, Kak? Rahasia dong, produknya dong. Yang jelas bukan software ya. Tuh, bocoran tuh. Yang dominan mempengaruhi performa iklan. Satu, konten. Dua, offering di LP. Kesempatan web harga. Terus apa lagi, Kak, yang dominan? Produk. Yang kelima, produk. Saya saya tulis pindahin ke sini. Yang dominan memberikan konten offering ini ya. Offering di LP, kesempatan web. Eh, ini empat, tiga. Terus limanya produk. Kalau boleh tahu, apakah bisa bocorin strateginya, Kak? Lah ini udah saya bocorin strateginya, Mas. Ini semua saya tulis di sini kok. Nih, strateginya nih. Tuh, bisa diakses ini. Di grup ada. Itu maksudnya strategi apa nih, Kak Xiaomi? Kalau strategi beriklan, seperti ini nih, strategi iklan saya. Itu. Ada lagi, teman-teman. Saya tunggu 5 menit lagi deh, 5 menit sambil saya ngecek dashboard iklan. Saya pastiin dulu. Ah, yes, paling buat. Oke, teman-teman. Kak, ada tools yang dibutuhkan. Wah, boleh, boleh, boleh. Terkait tools, menarik gitu ya. Toolsnya ya, saya toolsnya nggak aneh-aneh sih. Nah, Kak, ada tools yang dibutuhkan. Ya, saya satu pakai Scholar, dua pakai, aduh, 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 pakai apa sih namanya ya? WA autoresponder kali ya, autoresponder. Ya bisa WA, Star Sender, balas otomatis, bebas. Terus, udah sih, itu aja saya mah. Maaf, bisa tampilkan lagi satu campaign bikinan iklan di bagian mana? Mungkin saya lepas pandang. Satu campaign di bagian sini nih. Hmm,
Nih, ini satu campaign, ada satu ad set, ini ada 6 konten. Tuh, gitu Pak Taufik. Pakai tools Gas-nya Kak? Enggak, saya nggak pakai soalnya Gas itu pemain CTWA ya biasanya ya. Saya nggak pakai. Kasper struktur LP-nya dong. Oke, gini aja. Struktur LP udah pernah saya tulis di ebook saya. Saya cari dulu ya ebooknya ya. Teman-teman bisa baca di situ ebooknya. Bentar, judulnya apa ya ebooknya ya? Sebentar, saya cari dulu ebooknya. Ebook. Ebook. Hmm. Nih ebooknya nih ketemu. Nih, saya udah bikin ada 40-an halaman. Nanti saya share juga ya. Ebook yang kemarin. Yang mana, Mas? Kok yang kemarin? Nah, nah. Nih, ebook saya tuh. Saya kirim di chat ya. Saya kirim di grup juga kali ya. Iya. Kalau pakai form dan langsung payment WA, WA-nya buat apa, Mas? WA-nya buat, oke, bagus ini. Kalau pakai form, WA-nya buat kirim link akses produknya. Meskipun udah dikirim via email, tapi kadang seringnya orang nggak cek ya. Orang nggak cek email atau nggak aktif notifikasinya. Jadi perlu dikirim lewat WA juga. Funnelingnya gimana Kak? Makin malam makin ramai ini pertanyaannya ini. Funnelingnya ya, funnelingnya saya itu cuma konten. Hmm, Habis konten kan LP nih, LP CO, check out form kan, terus payment, terus udah akses. Udah ini doang. Atau waktu scale pakai konten yang berbeda, link LP-nya beda juga Mas. Enggak, link LP-nya sama. Link LP-nya sama. Sama percis. Kalau mau bedain LP, berarti kontennya harus eh, apa ya, disesuaikan gitu. Gimana ya maksudnya ya? Kalau misalkan gini. Misalkan nih, saya LP LP 1 itu bahas problem A gitu ya. Nah,
Terus ya udah, konten iklan saya bahasnya problem A semua, tapi beda-beda angle tuh, beda-beda CEP. Nah, saya nggak ada kebutuhan ganti LP kan, karena kan masih bahas problem A. Nah, kalau misalkan saya ganti nih, bahasnya problem B, baru saya bikin LP baru, gitu. Bahas konten nggak Mas? Boleh, bahas konten ya. Eh, mau bahas gimana ya kontennya? Konten tuh udah banyak sih kontennya. Mau bahas apanya nih? Saya bingung nih. Coba lebih lebih spesifik lagi nih permintaannya nih. Konten ya. Kalau video gini, nih, video. Kalau konten video fokusnya, wah mahal ini. Mendemo, mendemonstrasikan value produknya. Gitu. Contoh, misalkan ya, produk fashion, kaos anti kusut. Nah, ya udah berarti konten videonya bajunya lagi dipakai gitu ya. Terus misalkan dia punya anak, anaknya dia narik-narik bajunya gitu. Dia remes-remes bajunya. Nah, terus di zoom tuh kameranya ke bajunya. Nah, ternyata setelah anaknya lepasin bajunya gitu, bajunya nggak kusut ternyata. Contoh gitu. Jadi kontennya itu ngejelasin value dari produknya. Nah, pertanyaannya adalah yang tersulit adalah memastikan value produk tersebut diminati oleh target market. Nah, itu yang paling susah, teman-teman. Per audience view iklannya dibatasi berapa kali, Kak? Saya nggak paham nih. Per audience view iklannya dibatasi berapa kali, Kak? Saya nggak paham maksudnya, Kak. Ada kelas berbayar khusus mulai bahas dari ide produk, Mas. Waduh, waduh, waduh. Bahas ide produk ya. Ada sih. Cuma kalau saya share nanti berapa harganya ini ya? Kalau khusus mulai bahas dari ide produk, jujur belum kepikiran sih. Tapi kalau bantu mengambil keputusan, bantuin mengevaluasi, ya itu masih masih oke itu. Tapi kalau idenya mah, ya saya ada sih, saya ada apa beberapa tahapan yang biasa biasa saya pakai gitu ya. Cuma eh, apa namanya, saya nggak, belum saya rasa belum siap gitu buat dijual gitu ya. Ya bisa aja sih kalau saya storytelling gitu ya, saya cara makainya gimana tuh bisa gitu Mas Gilan. Tapi kalau konsultasi, private mentoring, baik itu yang sebulan atau yang mau 3 bulan atau mau sekedar konsultasi, bantuin cari solusi dari masalahnya itu bisa. Kalau untuk pro digital kontennya bagaimana ya? Ya, nah, oke, belum selesai nih, belum selesai nih, nih. Kalau produk digital ya kan nggak ada fisiknya tuh. Ya udah, berarti harus kuat di editing. Misalkan produknya apa? Misalkan produknya adalah eh, resep gitu ya, resep.
makan sehat untuk anak gitu ya. Nah, ya udah berarti ditunjukin proses masaknya, di spill, kan resep berarti ebook ya, ada filenya kan, di spill file resepnya gitu. Nah, nanti tinggal copywritingnya di situ dimainin. Resepnya itu bikin apa nih? Nah, apa namanya? Copywriting mengangkat value atau USP produknya. Misal resepnya ini bikin anak lahap makan. Dampaknya berat badan anak naik. Nah, gitu. Jadi di sini ada problem yang diselesaikan ya. Berat badan anak naik, anak lahap makannya, gitu. Ini diangkat aja. Mau anak kalian lahap makan tiap hari misalnya gitu. Saya di rumah pakai resep ini, misal gitu. Itu agak gambaran kasarnya gitu ya. Mikir cepetnya tuh kayak gitu tuh. Nah, itu jadi headline bisa, jadi hooknya bisa. Nah, spesifik tuh. Oh, apa namanya? Pertanyaan kan, mau anak kamu makan lahap setiap hari? Cobain resep yang aku pakai, kayak gitu juga bisa. Gitu-gitu lah intinya. Jadi diangkat value-nya apa gitu. Maaf kalau agak melenceng Mas, kalau Mas Leon mainnya hit and run atau main pakai CRM juga. Saya main dua-duanya. Tapi ya seringnya CRM sih. Seringnya CRM dari 2020 saya pakainya CRM ya, hit and run selalu ada peluang ya di situ ya. Jadi ya saya main juga, cuma nggak dominan. Per audiensio iklannya dibatasin berapa kali Mas? Kadang kan kita lihat iklan produk yang sama tuh bisa 10 kali per hari Kak. Saya oh itu mah bisa dilihat di frekuensi di dashboard ya, ada kelihatan tuh frekuensi. Nih, kalau kayak gini berarti cara bacanya per orang tuh lihat konten iklannya rata-rata 2 kali untuk hari ini gitu ya. Kalau kita tarik misalkan pekan ini, nah ini baru 2,25 gitu. Saya biasanya ganti di angka 3, di angka 4, di angka 5 gitu teman-teman. Siap. Kak, ini pas di halaman checkoutnya dinaikin harganya atau sama kayak yang di iklannya? Kak, ini pas di halaman checkoutnya dinaikin harganya atau sama kayak yang di iklannya? Sama aja, guys. Di awal ditampilin harga produknya atau pas di halaman checkout? Di awal, di landing page-nya ditampilin harga. Kenapa? Karena harga itu sebagai filter. Harga itu sebagai filter. Harganya sama dengan yang di iklan dan ditampilin di bagian LP karena harga sebagai filter. Kalau orang nggak tahu harga produk kita dari awal, nanti banyak leads yang nggak berkualitas. Produk e-book apa masih bisa winning? Masih. Sarannya di harga berapa, Kak? Eh, sebenarnya kalau saya mikirnya nggak kayak gitu sih. Harga ya, untuk harga itu bukan berdasarkan saran saya, tapi satu kompetitor, yang kedua value-nya gimana. Kalau misalkan bikin
produk e-book apa namanya value-nya besar, ya harganya bisa nggak terbatas, bisa 100.000, 200.000, 300.000 bisa gitu. Tapi kalau misalkan udah ada kompetitor di situ, ya kita bisa sama dengan kompetitor atau bisa lebih murah atau bisa lebih mahal sedikit, tergantung value-nya. Mas request materi riset produk. Hmm. Bayar nih berarti nih kalau request materi. Bayar boy. Itu teman-teman. Ada lagi teman-teman? Kita hitung 2 menit ya. Kalau nggak ada, saya tutup nih. Mau ngerjain yang lain nih. Kalau ebook gimana biar nggak bisa dibajak atau di-share gratisan, Kak? Benar, benar, benar. Gini deh. Caranya ya, meskipun ini nggak 100% jadi solusi ya. Meskipun ini bukan solusi final, tapi seenggaknya mengurangi. Ya, yang pertama pakai platform yang mendukung penjualan e-book. Misal, misal ya, yang saya tahu nih, Mayar, misal gitu ya, Mayar, Skalev, dan lain-lain. Gitu. Jadi pas mau akses e-booknya tuh nanti ada apa namanya, ada member areanya tersendiri, terus apa namanya, ada passwordnya, gitu-gitulah. Meskipun ya tetap ada peluang nakal ya si pembelinya terus dijual lagi, ya bisa aja. Cuma sejauh ini sih kecil ya kemungkinannya ya. Kecuali ketemunya yang apes, yang dia nakal, digital marketer nakal, memang sengaja nyari produk orang buat dijual ulang ya. Kalau di Skalev sih dilayanin ya, misalkan iklannya ketahuan gitu, produknya niru, bajak, laporin aja. Nanti sama Skalevnya sama apa namanya adminnya diblokir itu akun yang ngebajak, dan itu udah banyak banget gitu. Siap, udah semua nih teman-teman. Oke teman-teman, makasih banyak ini yang udah join. Keren, 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 keren. eh kita akan lanjut lagi besok ya. Silahkan disimak dulu. Chat saya aja nggak apa-apa kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Tapi mungkin saya nggak fast respon banget ya. Gitu teman-teman. Ini udah lumayan daging lah. Udah lumayan daging dan kalian bisa akses. Tinggal rajin-rajin cek, rajin-rajin baca. Nanti apa namanya? Biasanya muncul sendiri tuh insight-nya tuh. Oh ternyata kayak gini ya. Gitu. Oke teman-teman. Saya pamit undur diri. Makasih banyak udah join. Sampai ketemu lagi di besok hari ketiga insya Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.